bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, bertemu lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 8. Materi kita hari ini yaitunya mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke, sekarang mari kita berperilaku jujur. Pernahkah kalian berbohong dengan teman? Bagaimana perasaan kalian ketika itu? Tentu kalian akan sakit hati dan benci kepada teman tersebut. Demikianlah berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci dan saling tidak percaya. Sungguh jika ini terjadi, maka kehidupan akan kacau dan penuh dengan perselisihan. Oleh karena itu, berperilakulah jujur kepada siapapun. Dan berperilaku jujur, kalian akan memilih banyak teman dan dipercaya orang lain. Kejujuran akan membimbing seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing seseorang kepada surga. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, bisa kita baca nanti. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Kejujuran itu sangat erat kaitannya dengan kata hati atau hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Ya, namun kadang-kadang kita enggan mengikuti kata hati nurani tersebut. Bila kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Bila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itulah yang dinamakan dengan bohong. Dusta, bohong merupakan lawan kata dari jujur. Ya. Nah, sekarang, mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting, dan berani jujur hebat. Sebagai makhluk sosial, diperlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Ada ungkapan yang mengatakan kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal, karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Saat kita selalu berkata jujur dalam hal apapun, maka cahaya kebenaran itu akan memancar di dalam lubuk hati dan pikirannya. Kejujuran adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Hidupnya akan merasa tenang karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari orang lain. Sebaliknya, saat seseorang berbohong, maka kehidupannya tidak akan tenang karena dia akan menyembunyikan sebuah kebenaran, dan ia akan selalu menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Maka saat ia berbohong terhadap suatu hal saja, maka akan selalu mencari alasan lain untuk menutupi kebohongan-kebohongan itu. Oleh karenanya, berusahalah bersifat berperilaku jujur ini. Yang pertama, jujurlah kepada Allah. Yang kedua, jujurlah kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujurlah kepada orang lain. Untuk apa hikmahnya atau manfaatnya kita berperilaku jujur itu? Tentu saja, yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, hati menjadi tenang dan tentram. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Yang kelima, masuk surga. Oke? Nah, sekarang yang kedua, adil. Mari berperilaku adil. Apa dikatakan adil? Adil artinya memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, atau meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya, atau meletakkan segala urusan pada tempatnya. Jadi orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, bukan pula pada persahabatan, ya, persamaan suku maupun bangsa dan sebagainya. Ajaran Islam menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi hakim, atau aparat hukum lainnya.
harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat maupun jabatan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Jangan. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit, karena ini perintah agama, maka harus dilaksanakan. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak, ya, 1 SD, 1 SMA, 1 perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Oke, kemudian mari kita pahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil ini. Nanti bisa kalian lihat, kalian baca, kalian hafal di dalam Quran surah Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-8. Nanti baca beserta artinya. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, jadi berlaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan berlaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada takwa. Semakin sempurna keadilannya, maka semakin sempurna pula lah ketakwaannya. Bagaimana jika kebenaran itu datangnya dari orang kafir? Ya, kita bisa tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun munculnya keluar dari mulut orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari orang kafir, dikategorikan sebagai kezoliman. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja kita harus tetap menerimanya, maka kebenaran yang datangnya dari sesama muslim sudah jelas harus kita terima. Oleh karena itu menjadi sangat aneh kalau antara sesama muslim saja saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Kejujuran dan keadilan merupakan 2 perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil. Si orang tersangka merindukan keadilan seorang hakim. Si orang atlet menginginkan wasit yang adil dalam pertandingan. Demikianlah keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat dalam hadis riwayat Ahmad. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, ada 3 orang doa mereka tidak akan terhalang. Siapa mereka? Yang pertama imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang ketiga doa orang yang dizolimi. Mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Oke, nah, demikian materi kita hari ini. Tugas kamu di rumah adalah kamu mencari suatu alkisah atau cerita keadilan seorang pemimpin, yaitunya Umar bin Khattab terhadap seorang Yahudi. Silakan ditulis dalam bukunya, kemudian buat kesimpulan dari cerita tersebut. Satu saja. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.